Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Saputra dengan NIM F331230046 kelas B. Adapun presentasi saya yaitu mengenai materi getaran mekanik. Konsep yang pertama yaitu konsep getaran mekanik. Getaran adalah osilasi dari sistem mekanis atau struktural di sekitar kesetimbangan atau titik acuan akibat adanya gaya yang bekerja pada sistem. Getaran mekanik diklasifikasikan menjadi getaran bebas yang disebabkan oleh gaya internal sistem dan getaran paksa yang disebabkan oleh gaya eksternal. Lanjut, yang kedua yaitu analisis rumus getaran mekanik. Yang pertama yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 M kali V kuadrat ditambah 1/2 I kali W kuadrat. 1/2 kali M kali V kuadrat adalah energi kinetik linier, sementara 1/2 kali I kali kecepatan sudut kuadrat adalah energi kinetik benda berputar. Kemudian gaya berpindahan, yang dimana rumusnya yaitu V sama dengan minus K dikali X. K adalah koefisien kekakuan, sementara X adalah perpindahan. Kemudian yang ketiga yaitu gaya redaman kekentalan. Rumusnya F sama dengan C kali V. C adalah koefisien redaman kekentalan dan V adalah kecepatan. Kemudian yang ketiga yaitu elemen getaran. Sistem getaran terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu massa. Massa adalah bagian yang berisolasi, sementara pegas yaitu menyediakan gaya pemulih yang mengembalikan benda ke posisi setimbangnya. Kemudian yang terakhir yaitu peredam, yaitu mengurangi energi getaran dan gesekan dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu sebuah pegas yang dimana simbolnya itu K yang diberi beban atau massa M, kemudian terdapat peredam yaitu C. Yang keempat yaitu derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau degree of freedom atau DOF. Derajat kebebasan adalah jumlah sumbu koordinat yang diperlukan untuk menentukan posisi benda atau sistem yang bergerak setiap saat. Ada 3 sistem getaran pada derajat kebebasan. Yang pertama yaitu sistem getaran 1, DOF. Contohnya yaitu pada pegas berayun, pegas massa berayun. Bisa kita lihat pada gambar berikut yang hanya memiliki satu titik koordinat pada gerakannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem getaran 2 DOF. Sistem getaran 2 DOF yaitu getaran yang memiliki 2 koordinat atau memiliki 2 titik getaran. Sementara sistem getaran multi DOF yaitu getaran yang memiliki 2 atau lebih koordinat yang bergetar pada 3 titik sistem atau suatu beban sehingga memiliki getaran pada masing-masing beban. Yang kelima yaitu sistem getaran diskrit dan kontinu. Sistem getaran diskrit. Dalam sistem getaran diskrit, massa dianggap sebagai objek kaku yang tidak memiliki elastisitas internal. Sistem ini terdiri dari sejumlah massa yang saling terhubung oleh pegas dan peredam yang dihitung pada titik-titik tertentu saja. Contohnya yaitu pegas dan massa yang terhubung. Kemudian sistem getaran kontinu. Sistem massa kontinu memandang massa sebagai tubuh elastis yang memungkinkan adanya gerak relatif antara titik di dalam massa tersebut. Sistem ini memiliki derajat kebebasan yang tak terbatas, karena setiap titik pada massa dapat bergerak secara mandiri. Contohnya yaitu balok atau batang yang bergetar dan juga plat. Selanjutnya yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas itu getaran yang terjadi karena restoring force, bukan karena eksitasi dari luar. Contohnya getaran bebas seperti sebuah bandul yang ditarik lalu dilepaskan dan dibiarkan, maka menghasilkan getaran hingga pergerakan bandul terhenti sendiri. Seperti pada contoh gambar berikut, yang dimana sebuah bandul ketika ditarik, baik sisi kiri atau sisi kanan, ketika ditarik dan dilepaskan,
bandul tersebut akan bergerak bolak-balik sampai bandul tersebut berhenti sendiri. Selanjutnya yaitu getaran paksa. Getaran paksa terjadi karena eksitasi gaya atau sistem mekanis yang sengaja diberi gaya atau gerakan bolak-balik. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu sebuah suspensi mobil yang bergetar apabila melewati sebuah gundukan sehingga terjadi getaran. Kemudian selanjutnya yaitu getaran dengan redaman dan tanpa redaman. Getaran dengan redaman adalah jenis osilasi yang terjadi ketika energi dari sistem bergetar secara bertahap dihilangkan. Kita bisa lihat pada gambar berikut, yaitu sebuah massa yang memiliki pegas dan juga peredam. Adapun untuk getaran tanpa redaman yaitu getaran yang dimana amplitudo gelombang yang dihasilkan cenderung tetap, tidak berubah dan konstan dari waktu ke waktu. Seperti pada gambar berikut, yaitu sebuah massa yang hanya memiliki pegas sehingga pergerakannya itu konstan dan tetap. Selanjutnya yaitu getaran linier dan non-linier. Getaran linier yaitu perilaku getaran yang terjadi mengikuti persamaan diferensial linier dan berlaku prinsip superposisi. Sementara getaran non-linier yaitu perilaku getaran yang terjadi mengikuti persamaan diferensial non-linier dan tidak berlaku prinsip superposisi. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu sebuah pegas yang diberi gaya ketika sebuah pegas yang diberi beban. Ketika beban tersebut ditarik sehingga menghasilkan gerakan bolak-balik yang mengikuti prinsip superposisi. Kemudian yang terakhir yaitu getaran deterministik dan getaran random. Getaran deterministik yaitu getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang diketahui atau diprediksi pada selang waktu tertentu. Seperti pada gambar di sampingnya, yaitu sebuah mekanisme mesin yang terjadi getaran karena atau disebabkan oleh sebuah roda gigi dari mesin tersebut. Selanjutnya yaitu getaran waktu yang konstan, memiliki waktu yang bisa dibilang tidak berubah tetapi pada gerakan yang stabil. Kemudian frekuensi yang memiliki amplitudo yang tetap dapat diprediksi dengan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu getaran random. Getaran random yaitu getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang tidak dapat diprediksi pada selang waktu tertentu. Contohnya yaitu pada gambar di samping, seseorang yang kehujanan. Itu bisa kita lihat atau bisa kita analisis karena getaran random itu yang mengakibatkan itu sebuah hujan yang memiliki getaran random karena adanya tumbukan dari hujan tersebut sehingga getaran dari hujan tersebut tidak tentu. Kemudian frekuensi amplitudo pada gambar berikut yaitu sebuah amplitudo yang berubah-ubah tanpa pola yang jelas. Kemudian yang terakhir itu sebuah frekuensi yang dimana menunjukkan penyebaran energi getaran sehingga tidak hanya pada satu frekuensi tertentu. Kemudian lanjut. Sekian, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.